Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Jumpa lagi dengan saya Esen Hon di channel saya yaitu Motivasi Kehidupan. Setiap kita manusia diciptakan oleh Tuhan di tengah-tengah sebuah komunitas atau di tengah-tengah sekelompok orang. Ketika kita berada di tengah-tengah sebuah komunitas itu, kita diminta untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak diminta untuk saling membenci satu dengan yang lain. Kita tidak diminta untuk saling memusuhi satu dengan yang lain. Kita tidak diminta untuk saling memarahi satu dengan yang lain. Dan kita juga tidak diminta untuk saling mendendam satu dengan yang lain. Tetapi kita hanya diminta untuk belajar mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu pada hari ini, saya mau berbagi kepada kita semua, mengapa sangat penting kita mengasihi satu dengan yang lain. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mau dasari ini semua dengan firman kebenaran Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita melihat di sini, Yesus memerintah kepada kita semua untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dia tidak meminta kepada kita semua untuk saling memarahi, saling membenci, saling memusuhi, dan saling mendendam. Tetapi kita diminta untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Hukum kedua dari hukum yang terutama yang Tuhan Yesus mau yaitu kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Di situ Yesus meminta kepada kita semua untuk ketika kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan kita mengasihi satu dengan yang lain. Apa sih itu mengasihi? Mengasihi adalah sebuah tindakan yang dinyatakan untuk menunjukkan perasaan sayang dan perasaan cintanya yang dari dalam hatinya yang tulus kepada orang lain. Jadi mengasihi itu adalah sebuah ungkapan perasaannya yang dia mau tujukan kepada orang lain dari dalam hatinya yang paling tulus. Seperti yang tadi saya sudah katakan di awal bahwa hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua untuk kita sama-sama belajar mengapa kita perlu mengasihi sesama kita. Dari itu ada 3 poin yang kita mau belajar pada hari ini mengapa kita perlu mengasihi sesama kita. Poinnya yang pertama yaitu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 19 di situ berkata bahwa 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di sini sangat jelas Yohanes mengatakan kepada kita semua bahwa mengapa kita perlu mengasihi karena Allah itu telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita telah menerima kasih daripada Allah itu, maka kita juga harus membagikan kasih itu kepada orang lain sehingga kita sama-sama belajar untuk mengasihi. Untuk itu, alasannya yang pertama itu adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi mari kita mengasihi sesama kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan pernah sesekali kita berpikir untuk mengasihi orang lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Tetapi kita perlu ketahui dan kita perlu sadari bahwa kita mengasihi orang lain atau mengasihi sesama kita karena Allah telah lebih dahulu mengasihi diri kita. Dia telah menunjukkan kasihnya terlebih dahulu untuk kita. Dia menunjukkan pengorbanannya untuk kita melalui kasih yang dia berikan di atas kayu salib untuk kita semua. Jadi untuk itu, kita mengasihi itu karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Ingat, ini poin pertama yang perlu kita ketahui. Bahwa kita mengasihi orang lain itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Poin yang kedua, mengapa kita perlu mengasihi sesama kita atau orang lain? Yaitu karena sifat Allah adalah kasih. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8, di situ berkata bahwa 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita lihat kalimat terakhir daripada apa yang dituliskan oleh Yohanes. Di situ Yohanes berkata bahwa Allah adalah kasih. Itu menunjukkan bahwa salah satu sifat Allah itu adalah kasih. Ingat, seperti yang tadi saya sudah bilang di awal-awal, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah.
Jadi ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, maka kita harus tahu bahwa salah satu sifat daripada Allah itu juga Dia berikan kepada kita. Sifatnya itu yaitu kasih. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, karena kita memiliki sifat Allah itu, yaitu kasih. Jadi untuk itu, kenapa kita perlu mengasihi orang lain? Karena salah satu sifat yang Allah berikan kepada kita yaitu kasih. Selain Yohanes mengatakan demikian bahwa Allah adalah kasih, Daud juga mengatakan demikian bahwa Allah itu adalah kasih. Dia mengatakan demikian di dalam kitab Mazmur 103 ayat yang ke-8. Di situ dia berkata bahwa Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Daud menyadari betul bahwa salah satu sifat Allah itu adalah pengasih atau mengasihi. Dia mau menyadarkan dirinya dan jiwanya dan batinnya bahwa Allah terus mengasihi dia, Allah terus menyayangi dia. Jadi dengan demikian, marilah kita mengasihi sama kita atau mengasihi orang lain karena sifat Allah yang adalah kasih telah tertanam di dalam diri kita. Sehingga kita nggak perlu bertanya lagi kenapa kita mengasihi sama kita atau orang lain. Karena kita memiliki sifat Allah, yaitu adalah kasih. Terus mengasihi sesama manusia karena kamu memiliki sifat Allah. Itu poin yang kedua yang perlu kita tahu bahwa Allah memiliki sifat kasih. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir mengapa kita perlu mengasihi sesama kita atau orang lain, yaitu karena kasih menutupi banyak dosa. Kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8 di situ berkata bahwa 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Di sini Rasul Petrus juga mengajarkan kepada kita untuk kita terus mengasihi sesama kita manusia. Karena dari kita terus mengasihi sesama kita manusia, maka kasih itu akan menutupi segala dosa kita atau pelanggaran kita. Jadi mari kita terus mengasihi setiap manusia, terus mengasihi sesama kita. Jangan pernah kita berhenti mengasihi sesama kita. Jangan pernah kita bosan mengasihi sesama kita. Jangan pernah kita mengasihi sesama kita. Tetapi kita terus dan terus mengasihi sesama kita manusia. Karena ketika kita terus dan terus mengasihi sesama manusia, maka di situ juga dosa kita akan secara terus dan terus ditutupi oleh kasih yang telah kita perbuat itu. Salomo juga berkata di dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-12 bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran tetapi kasih menutupi banyak pelanggaran. Jadi di situ Salomo kembali mengingatkan kepada kita untuk kita terus berbuat kasih. Karena dari kasih menutupi banyak pelanggaran kita. Daripada kita menimbulkan kebencian di dalam diri kita untuk orang lain sehingga terjadinya pertengkaran, mendingan kita timbulkan kasih di dalam diri kita sehingga kita semua dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Karena dari kasih itu menutupi banyak segala dosa atau pelanggaran kita. Untuk itu, mari terus berbuat kasih kepada sesama kita, terus berbuat kasih kepada orang lain, jangan pernah berhenti berbuat kasih. Kembali, poin yang ketiga yang kita perlu ingat mengapa kita perlu mengasihi orang lain itu adalah karena kasih menutupi segala banyak dosa atau pelanggaran. Itulah 3 alasan mengapa kita perlu mengasihi sesama kita atau perlu mengasihi orang lain. Ingat 3 poin yang tadi saya sudah bagikan mengapa kita perlu mengasihi orang lain. Poin yang pertama adalah, poin yang kedua adalah, poin yang ketiga adalah, dari ketiga poin ini marilah kita terus belajar untuk mengasihi sesama kita, terus belajar untuk mengasihi orang lain. Demikian yang bisa saya bagikan untuk kita semua pada hari ini. Semoga apa yang telah saya bagikan untuk kita pada hari ini memberkati kita semua dan terus menyemangati kita semua untuk kita terus berbuat kasih kepada orang lain dan tidak berhenti mengasihi sesama kita. Sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita menarik yang perlu kita dengar tentang kasih. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri tersesat di padang pasir. Di situ mereka tidak memiliki bekal sama sekali. Makanan dan minuman pun mereka nggak punya.
Ditambah lagi dengan terik panas matahari yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dalam perjalanan mereka, istrinya merasa haus. Di situ ketika istrinya merasa haus dan meminta air kepada suaminya. Tetapi suaminya berkata bahwa, aku nggak punya air. Aku tidak bisa memberikan air kepada kamu. Jadi, cobalah kamu bertahan untuk menahan rasa hausmu itu. Tetapi istrinya tidak menerima akan hal itu. Istrinya memarahi suaminya. Dan dia marah terus kepada suami. Karena saking suaminya kesal kepada dia, karena terus dimarahin, suaminya pun memarahi kembali istrinya. Di situ istrinya tertunduk dan bersedih. Saat bersedih dan menangis, istrinya menulis di atas pasir. Hari ini suamiku jahat. Dia tidak mengasihi aku. Dia memarahi aku. Kemudian suaminya membaca apa yang dituliskan oleh istrinya. Suaminya nggak bisa berkata apa-apa. Suaminya hanya terdiam dan berkata, ayo kita lanjutkan perjalanan. Dalam melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba dari kejauhan sang suami melihat di ujung sana itu terdapat sebuah danau. Dan ia memberitahukan kepada istrinya, lihat, itu ada sebuah danau di sana. Dengan air dari danau itu bisa menolong kita untuk menyegarkan tenggorokan kita dan tidak membuat kita haus lagi. Dan kita juga bisa mandi di sana sehingga tubuh kita menjadi segar, tidak kepanasan lagi. Sang istri pun melihat. Dengan senang sekali mereka berdua pun berlari menuju danau itu. Ketika mendekati danau tersebut, istrinya terantuk di sebuah batu yang ada di dekat danau itu dan membuat istrinya jatuh ke dalam danau itu. Ternyata istrinya ini tidak pintar berenang. Dan saat dia terjatuh di dalam danau ini, dia berteriak, tolong, tolong, tolong aku mau tenggelam. Kemudian dengan penuh kepanikan, dengan penuh kecemasan, suaminya pun langsung lompat masuk ke dalam danau. Dia berenang dan menolong istrinya keluar. Setelah selesai istrinya diselamatkan, istrinya pun berterima kasih kepada suami. Sambil berterima kasih, dia kembali menuliskan di atas sebuah batu bahwa hari ini suamiku sangat baik. Dia mengasihi aku dan dia menolong aku sehingga aku tidak tenggelam. Kemudian sang suami melihat apa yang ditulis oleh istri. Di situ suaminya berkata kepada istri, tadi di sana kamu menulis di atas pasir bahwa aku ini jahat. Aku tidak menyayangimu, tidak mengasihimu. Sekarang kamu menulis di atas batu, aku ini menyayangimu, aku ini mengasihimu. Maksud kamu ini apa? Aku tidak mengerti. Kemudian sang istri pun tersenyum dan berkata, aku menuliskan itu di atas pasir karena aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik. Jadi ketika sesuatu yang tidak baik itu ditulis di atas pasir, angin datang, meniup pasir itu, maka tulisan itu akan tertutup. Tetapi ketika aku menulis di atas batu ini, sekalipun angin yang begitu kencang datang untuk menghapus tulisan ini tidak akan pernah terhapus. Tulisan ini akan tetap ada dan tulisan ini akan selalu diingat. Demikian pula dengan aku, bahwa perbuatan baik yang telah kamu lakukan ini akan terus aku ingat sebagai bentuk kamu mengasihi aku. Semoga inspirasi daripada ilustrasi kasih ini dapat menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kasih itu adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Jadi jangan pernah kita berhenti berbuat kasih, jangan pernah berhenti untuk kita terus menyayangi orang lain. Tetaplah mengasihi orang lain dan tetaplah menyayangi sesama kita manusia. Terima kasih untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika memberkati Anda semua, maka silakan bagikan agar makin banyak yang diberkati. God bless you.